Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Shift A Praktikum Analisis Farmasi Kuantitatif dengan anggota Cindy Senora, Diko Fahri Ferdiansyah, Fatima Az-Zahra, Husnul Fazriani, Novianti Syafira, dan Rahmanita Sukrania Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang argentometri. Adapun pokok-pokok yang akan kami bahas yakni pengertian, prinsip percobaan, reaksi, dan perhitungan yang ada pada percobaan argentometri. Pengertian. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang dapat membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri merupakan metode pengendapan karena metode ini memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut dalam endapan. Metode argentometri lebih luas lagi yang digunakan adalah metode titrasi kembali. Prinsip percobaan. Prinsip percobaan kali ini adalah reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Tidak ada pengotor yang mengganggu dan juga yang diperlukan indikator dengan fungsinya yaitu untuk melihat titik akhir dari titrasi. Reaksi. AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Bila semua ion Cl sudah habis bereaksi dengan ion Ag dari AgNO3, maka kelebihan sedikit ion Ag akan bereaksi dengan CrO4 2- dari indikator K2CrO4 yang ditambahkan. Ini berarti titik akhir titrasi telah dicapai, yaitu bila terbentuk warna merah bata dari endapan Ag2CrO4. Dengan reaksi K2CrO4 ditambah AgNO3 menjadi Ag2CrO4 ditambah KNO dan yang menghasilkan endapan merah bata. Perhitungan. Perhitungan pertama yang dilakukan pada pembakuan perak nitrat dengan natrium klorida, diketahui volume NaCl 10 ml dan diketahui terjadi replikasi volume sebanyak 3 kali dari perak nitrat. Yang pertama 12,9 ml, yang kedua 12,7 ml, yang ketiga 13,3 ml. Dari ketiga replikasi volume ini dihitunglah rata-ratanya dan didapatkan 12,96 ml. Setelah itu dihitung normalitas dengan menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Dimasukkan data yang telah diketahui yakni P1 sama dengan 10, N1 0,1, V2 12,96 dan yang dihitung N2. Setelah dihitung N2 didapatkan 0,08 N. Perhitungan selanjutnya yakni penetapan kadar dari kalium klorida, di mana bobot kalium klorida yang diketahui yakni 500 mg, sedangkan volume AgNO3 terdapat replikasi volume sebanyak 3 kali, yang pertama 21,1 ml, yang kedua 21,4 ml, dan yang ketiga 20,7 ml. Didapatkan volume rata-rata 21,1 ml. Setelah itu dihitung persen kadar dari masing-masing volume yang diketahui. Sebelum menghitung persen kadar, dihitung dulu bobotnya dengan rumus bobot miligram dibagi BE atau berat ekuivalen dikali valensinya 1 sama dengan V1 dikali N1. Dengan diketahui BE sama dengan 74,5 dan dimasukkan data lain yang telah diketahui seperti valensinya 1, V1-nya 21,1 dan N1-nya yang telah dihitung sebelumnya 0,08 N dan didapatkan bobot pertamanya untuk volume 21,1 ml yakni dapatkan bobot 125,75 mg. Setelah itu dihitung persen kadarnya dengan rumus bobot yang telah dihitung dibagi dengan bobot yang telah diketahui dikali dengan 100%.
Dimasukkan 125,75 dibagi 500 dikali 100% didapatkan 25,15%. Hal ini sama pada kedua volume lainnya. Dengan menggunakan rumus yang sama didapatkan persen kadar untuk volume 21,4 ml yakni sebesar 25,51%. Dan yang ketiga, pada volume 20,7 ml didapatkan persen kadar 123,37 dibagi 500 dikali 100% dengan hasilnya 24,67%. Baiklah, itu saja yang dapat kami bahas pada percobaan argentometri kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.